أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, masyarul muslimin jamaah salat maghrib, semoga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam kondisi hujan. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan hujan ini mendatangkan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita dan kaum muslimin seluruhnya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Saya akan sampaikan sekilas tentang kitab ini. Kitab ini sangat direkomendasikan oleh para ulama karena pembahasannya singkat, padat, dan menyeluruh. Kitab ini juga mendapatkan penghargaan dari kerajaan Saudi Arabia karena pada tahun 90-an ya, tahun 93 atau berapa gitu, 90-an lah, kerajaan Arab Saudi membuat satu perlombaan menulis karya ilmiah tentang sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia. Jadi itu dipertandingkan, diperlombakan siapa di antara ulama-ulama besar di dunia, tidak hanya di negara tertentu saja, tapi di seluruh dunia. Siapa saja yang menulis tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti tulisan itu dikirim, akan dinilai oleh panitia. Mana yang keluar berhak menjadi juara satunya, dia akan mendapatkan hadiah dari kerajaan. Nah, di waktu itu yang keluar menjadi juara satu dalam menulis karya tentang sejarah Nabi itu adalah ulama yang berasal dari India. Jadi India itu Masya Allah satu negara yang juga menghasilkan ulama yang sangat banyak. Siapa beliau? Beliau adalah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliaulah yang ternyata keluar sebagai pemenang juara satu. Masya Allah, juara satu dalam menulis karya ilmiah tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini adalah buku yang luar biasa, jadi dipertandingkan di seluruh ulama di dunia ini, dan ini buku juara satu yang dinilai oleh para ulama. Maka inilah kenapa saya tertarik untuk membacakan ini kepada para hadirin yang berbahagia pada malam yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan ini. Baik, kita akan menjelaskan pertama mungkin tentang asal-usul Arab ya, sebelum kita membahas tentang kelahiran Nabi, karena memang buku ini tidak langsung membahas tentang kelahiran Nabi. Jadi dibahas dulu tentang Arab itu apa, dari segi negaranya, letak geografisnya, yang mana saja yang disebut dengan Arab, dan asal muasal penduduk Arab itu siapa. Dijelaskan oleh beliau secara singkat dulu. Baik, pertama kita akan bahas Arab. Arab itu apa sih maknanya? Kalau kita pahami Arab ini, maknanya secara bahasa, Arab itu adalah suatu tempat yang gersang. Itu Arab. Gersang, bebatuan, pepasiran, tidak ada pohon, tidak ada air. Itulah yang disebut dengan Arab secara bahasa. Ternyata memang negeri Arab ini lebih dominan dengan keadaan itu.
Kalau dikatakan Arab, yang terbayangkan oleh kita gersang, pepasiran, batu, tidak ada pohon, sulit menemukan air. Itulah yang tergambarkan pada kita. Dan itu makna Arab yang betul. Itulah makna kalimat atau kata Arab itu. Baik. Makanya kata beliau di sini, kenapa Arab itu tidak dijajah? Termasuk Arab Saudi dan sekitarnya. Kenapa dulu mereka termasuk negara yang tidak dijajah? Padahal negara-negara lain dijajah, apalagi di Indonesia. Sampai ratusan tahun dijajah Indonesia. Nah, karena Arab itu terletak ya dari sepanjang Laut Merah, kemudian ngarah ke Irak sedikit, Syam itu sekarang Palestina, Yordan, kemudian Suria, itu dulu Syam. Sampai nanti sedikit ke Irak. Dari Irak turun ke bawah lagi ada namanya negara Khalij Arabi. Khalij itu negara-negara teluk. Negara-negara teluk itu masih masuk Arab. Kayak Uni Emirat Arab, kemudian Qatar. Itu terus sampai ke bawah lagi ke Yaman. Yaman nanti ketemu lagi ke Laut Merah. Nah, lingkaran inilah yang disebut dengan Arab. Inilah yang disebut dengan Arab. Nah, penduduk aslinya itu siapa? Kalau kita lihat, kembali kita ke sejarah, Mekah terutama, kita kan bayangan kita Arab itu Mekah. Mekah ini kan tidak ada penghuninya. Nggak ada sama sekali. Siapa penghuni Arab yang pertama di Mekah? Siapa? Kalau Adam itu mungkin iya, tapi sejarahnya itu sudah tidak bisa dilihat. Nanti kita akan jelaskan. Jadi masyarakat Arab itu terbagi kepada 3. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Ba'idah itu penduduk Arab yang sudah tidak bisa dilacak. Jadi tidak bisa diteliti lagi, apalagi di zaman Nabi Adam. Nabi Adam seterusnya itu sejarah nggak bisa melacaknya. Seperti umat Nabi Ad, Nabi Samud, itu kalau dilacak kembali oleh sejarah nggak bisa ditemui. Itu bangsa Arab yang disebut dengan Ba'idah. Jadi bangsa Arab, orang Arab atau masyarakat Arab yang sudah tidak bisa dicari tahu asal usulnya seperti apa. Apalagi Nabi Adam, terputus sudah. Istilahnya sanadnya itu terputus. Paling kita mau mendapatkan sejarah tentang Nabi Adam ini yang diceritakan oleh Rasulullah, terbatas dalam Al-Quran atau dalam hadis. Itu disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Ada namanya Arab Al-Aribah. Kalau Arab Al-Aribah ini masih bisa ditelusuri asal usulnya, tapi jauh sekali. Jauh. Itu dimulai dari Nabi Hud. Nabi Hud terus nanti para nabi ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ini disebut dengan Arab Aribah. Ada istilah yang ketiga, penduduk Arab yang ketiga disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah ini adalah penduduk Arab yang masih bisa ditelusuri sejarahnya. Itu dimulai dari Nabi Ismail. Sudah tergambarkan nih? Nabi apa? Nabi Ismail. Berarti penduduk awal pertama sekali yang menempati kota Mekah, yang disebut sekarang kota Mekah, padahal dulu itu tidak ada penduduknya. Gak ada yang mau tinggal di situ. Siapa yang mau tinggal di situ? Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada penginapan. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kembali lagi kepada sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengantarkan putranya yang bernama siapa? Siapa putra Nabi Ibrahim? Ismail alaihissalam. Ketika itu masih bayi sekali, merah, digendong sama ibunya. Siapa ibunya? Sarah atau Hajar? Hajar. Hajar itu istri kedua Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita kembali lagi ke belakang lagi,
Nabi Ibrahim ini kan asalnya dari Irak nih. Dari Irak pergilah beliau hijrah ke Palestina. Di perjalanan dari Irak ke Palestina itu ternyata beliau ditangkap oleh tentara Fir'aun. Dalam riwayat diceritakan tentara Fir'aun. Nah, tentara Fir'aun itu menangkap Ibrahim dan istrinya. Ternyata istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah alaihissalam memang sosok yang cantik sekali. Cantik, menawan, dan kalau dilihat itu orang pasti akan tertarik. Fir'aun ini memiliki sifat siapa saja yang ditemui perempuan itu pasti ditangkap. Ditangkap, kemudian dijadikan tawanan. Kalau dia cantik akan dinikahi oleh si Fir'aun tadi. Fir'aun ini gelar raja. Jadi ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Jadi ketika itu nggak tahu Fir'aun yang keberapa ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim ini. Tapi yang jelas dia Fir'aun. Di perjalanan Nabi Ibrahim dicegat oleh tentara tersebut. Si Saranya diambil, dijadikan tawanan. Nah, ketika itu diserahkan kepada Fir'aun. Fir'aun ketika melihat Sarah itu tertarik. Lalu kemudian berniatlah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang. Sebenarnya Nabi Ibrahim sudah berbohong sebenarnya kepada tentara tersebut. Kata tentara ini perempuan siapa? Siapa kamu? Kalau dikatakan istri, maka ini perempuan akan diambil. Tapi kalau dikatakan saudari, maka perempuan itu akan dilepaskan, dibiarkan jalan lagi sama Ibrahim. Tapi Ibrahim sudah mengatakan, ketika tanya ini perempuan siapa? Siapa kamu? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah ukhtun. Dia adalah saudariku. Berbohong ketika itu Nabi Ibrahim. Tapi berbohong di sini kata para ulama tidak berbohong dalam kondisi yang menguntungkannya, tapi karena dalam kondisi terpaksa, darurat. Dan ini tidak disebut dengan syariat kita berbohong. Di dalam istilah ilmu balaghah, ini cabang daripada ilmu bahasa, ini disebut dengan tauriyah. Nah, ini kalau yang sudah belajar bahasa Arab, sudah sampai pada pelajaran-pelajaran ini paham nih makna daripada tauriyah itu apa maksudnya. Tauriyah itu satu kalimat ucapan yang maknanya itu mengandung dua makna. Satu makna dekat, yang satu makna jauh. Nabi Ibrahim mengatakan ini saudara saya, saudari saya, tapi maksud Ibrahim adalah makna yang jauh. Ada makna yang dekat. Kalau dikatakan saudari, apa yang terbayang di benak kita? Ini saudari saya, apa yang terbayang di benak kita? Ini saudari, ya ada hubungan darah dengan saya. Tapi Nabi Ibrahim maksudnya bukan itu. Maksudnya makna yang jauh. Ini saudari saya dalam Islam. Jadi waktu itu tidak ada yang menjadi persaudaraan Nabi Ibrahim dalam Islam kecuali hanya si Sarah itu. Maksudnya adalah saudari satu akidah. Itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Tapi tetap saja Sarah ini diambil, jadikan tawanan. Nah, yang menariknya adalah Fir'aun karena melihat ini perempuan cantik jelita, dia ingin melakukan sesuatu. Ketika ingin disentuh, si Sarah berdoa kepada Allah. Langsung tangannya nggak bisa bergerak, mati badannya, cuma bisa berbicara. Lalu kemudian Fir'aun mengatakan, wahai perempuan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kenapa saya tidak bisa bergerak? Lalu si Sarah tadi berdoa, saya akan bebaskan kamu. Saya akan berdoa lagi kepada Allah supaya kamu dijadikan sehat kembali, normal kembali. Tapi jangan kamu melakukan sesuatu yang senonoh dengan saya. Kata Fir'aun itu, baik, saya akan tidak melakukan itu. Didoakan lagi, bergerak lagi. Tapi karena memang hasratnya melihat perempuan yang begitu cantik, akhirnya dia pengen lagi melakukan hal yang sama. Ingin dia sentuh, ingin dia tangkap si Sarah tadi. Didoakan oleh Sarah lagi, seakan-akan tubuhnya lumpuh kayak orang stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua kalinya. Lalu kemudian dia mohon lagi kepada Sarah, mohon lepaskan saya. Ada apa dengan saya? Kok saya tidak bisa bergerak? Akhirnya Sarah pun berdoa yang kedua kalinya, didoakan sembuh lagi. Namun ya begitulah laki-laki, ya dia mencoba yang ketiga kalinya. Akhirnya didoakan lagi, stroke lagi dia, nggak bisa bergerak badannya.
Lalu kemudian yang ketiga kalinya dia sudah tobat lah istilahnya, nggak mau lagi ngapa-ngapain si Sarah tadi. Akhirnya si Sarah dilepaskan. Nah, karena Firaun ini merasa berhutang budi kepada keluarganya Ibrahim, Nabi Ibrahim pun diberikanlah hadiah. Hadiahnya dalam sebuah riwayat diceritakan seorang hamba sahaya perempuan. Dalam riwayat diceritakan dia adalah hamba sahaya perempuan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan hadiah yang diberikan oleh Firaun itu adalah saudari perempuannya Firaun. Perempuan, saudarinya Firaun diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itulah yang bernama siapa? Hajar. Paham asal usul istri Nabi Ibrahim yang kedua ini, Hajar? Itu sebenarnya hadiah pemberian daripada Firaun. Dan itu bentuk apa ya? Bentuk terima kasih daripada Firaun karena dia merasa malu telah memperlakukan keluarga Ibrahim tidak senonoh. Kemudian bentuk penghargaan juga karena dia sudah diselamatkan dari penyakit yang mungkin kalau tidak didoakan lagi dia akan terus begitu, tidak bisa ngapa-ngapain, anggota tubuhnya mati. Nah, dia berikanlah hadiah yang bernama Hajar. Nah, dibawalah Hajar ini ke Palestina. Sarah di sana, Hajar di sana. Yang namanya perempuan, walaupun dia soleha, sesoleha apapun, ya perempuan kan punya apa namanya, kecemburuan. Si Sarah cemburulah kepada Hajar. Puncak kecemburuan Sarah itu kepada Hajar adalah ketika Hajar melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Karena Nabi Ibrahim ketika bersama Sarah itu udah puluhan tahun mereka menikah. Bayangkan, puluhan tahun Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang pun dari anak. Puluhan tahun, bayangkan puluhan tahun kemudian nikah dengan seorang perempuan, baru saja nikah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak yang bernama Ismail. Bertambah-tambah sejadi-jadinya kecemburuan yang dimiliki oleh Sarah tadi kepada Hajar. Sampai dalam riwayat itu diceritakan Sarah berkeinginan membunuh Hajar. Kalau dapat nih Hajar, istilah begitulah bahasa kita, saya akan mutilasi, saya akan potong-potong si Hajar ini. Khawatir dong Ibrahim. Khawatir. Mau dipotong-potong, dipisahin tangannya, kepalanya, kakinya. Diceritakan seperti itu. Nah, kekhawatiran itu pun akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu agar Hajar ini membawa anaknya untuk pindah. Jangan dekat-dekat lagi. Pindahlah di suatu tempat yang di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masya Allah. Kalau mungkin diletakkan di Indonesia mungkin bisa hidup gitu. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menemani ya. Artinya ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan di satu tempat itu, Hajar dan putranya masih merah, ditaruh di satu tempat. Nabi Ibrahim nggak nunggu dulu di situ. Bikinin dulu rumahnya, cari dulu penghidupannya, entahkah bikin sawah-sawah nanti bisa dipanen untuk makan mereka kalau ditinggalkan. Enggak. Diantar Nabi Ibrahim sampai ditinggalin oleh Nabi Ibrahim. Terbayang enggak kondisi seperti itu? Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau adalah pepohonan, entahkah itu rumput-rumputan, entahkah ada pohon korma kayak gitu. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Buktinya bahwa ini tempat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Enggak ada orang yang mau tinggal di sana. Enggak ada orang yang mau tinggal di sana. Kecuali ketika itu Hajar sama Ismail. Terjadilah, ya singkat ceritanya, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kau mau kemana? Ninggalin kami di sini. Ini tempat nggak ada tanda-tanda kehidupannya. Kok kami ditinggalkan begitu saja di sini? Nabi Ibrahim sama sekali nggak berkutik, nggak menjawab. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang gini. Dia terus melanjutkan perjalanannya. Dipanggil lagi oleh Hajar, ya Ibrahim, atazhabu wa tatrukuna fi hadha wad? Wahai Ibrahim, engkau pergi ingin meninggalkan kami
Kami ditinggalkan di tempat wadi itu ya apa ya? Apa wadi ini? Lembah. Karena kan Mekah ini dikelilingi oleh bukit-bukit, gunung-gunung ya. Di lembah yang tidak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada tempat penginapan. Kami kok ditinggalkan di tempat ini? Nabi Ibrahim sama sekali nggak menoleh. Terus dia melangkahkan kakinya. Lalu kemudian yang ketiga kalinya Hajar paham bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah perintah dari Allah. Lalu Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah yang engkau lakukan ini semata-mata karena perintah Allah? Barulah kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya, saya melakukan ini karena perintah dari Allah. Muncullah keyakinan yang luar biasa pada diri Hajar, dan Hajar mengatakan, kalau ini merupakan perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Pasti Allah akan tolong kami. Itu keyakinan Hajar. Kalau kita udah nggak mungkin lah sampai pada keyakinan itu. Kita udah akan menjerit-jerit, kita akan tahan tuh Ibrahim, kamu nggak bertanggung jawab, masa kami ditaruh seperti ini? Hajar enggak. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Lalu Hajar pun mengatakan, kalau memang betul, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Bayangkan, di tempat tersebut hanya ditinggalkan bekal untuk 2 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Habis 3 hari, ya habis bekal. Minuman udah gak ada, makanan udah gak ada. Mulailah Hajar hari ketiga melihat Nabi Ismail masih bayi, nangis-nangis. Makanan udah gak ada. Kemudian Hajar mencari pertolongan. Naiklah dia ke bukit Sofa, melihat ke kiri, ke kanan, ada gak orang mungkin yang lewat, minta pertolongan. Dilihat kayaknya di bukit sana, Marwah, kayak ada air gitu. Lari lagi ke sana, naik ke bukit sana, cari lagi, lihat orang. Karena siang hari panas, beliau sampai melihat-lihat begini, ada nggak orang yang lewat? Nggak ada juga. Balik lagi ke Sofa, balik mondar balik Sofa Marwah. Nah, itulah nanti jadi manasik haji dan umrah yang disebut dengan sa'i. Nah, itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata di mana tempat Nabi Ismail diletakkan oleh Hajar ketika dalam kondisi menangis, meronta-ronta, ternyata hentakan kaki Nabi Ismail itu masih bayi memuncratkan, mengeluarkan air. Air itulah yang disebut dengan air apa? Air Zam-Zam. Dan kemukjizatan air Zam-Zam itu di zaman Nabi Ismail sampai saat itu masih ada, sampai saat ini. Makanya ada jamaah haji, jamaah umrah, di antara oleh-oleh yang dibawa mereka apa? Air Zam-Zam itu. Dan ini adalah air yang sangat berkah. Ini air keluar tanpa harus disedot ya pakai mesin pompa. Nggak ada mesin pompanya, keluar begitu saja. Ini kan sangat luar biasa, mukjizat yang mungkin kalau diteliti dengan ilmu kecanggihan apapun saat ini nggak masuk akal. Ini air dari mana? Ini padang pasir, bebatuan. Kalaupun dibor itu yang ketemu batu, nggak mungkin bisa dibor. Di zaman ini mungkin nggak bisa. Tapi begitulah kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala pada keluarga Hajar dan Ismail. Nah, inilah awal mula bangsa Arab itu. Dimulai dari Hajar dan Ismail di situ. Mulai yang tadinya tempat ini, maksudnya tempat inilah Mekah ya, pertama Mekah di sisi Ka'bah. Tempat ini hanya tempat orang lewat aja, nggak ada orang yang mau tinggal di sana. Jadi kami gambarkan di sini, anggap ini adalah negeri Yaman. Ini negeri Yaman, ya, ini negeri Yaman. Arah ke utaranya itu Mekah. Sini Yaman, sini Mekah, sini Madinah, sini Syam.
Yaman urutannya Mekah, sini Madinah, sini Syam. Syam itu tadi Filistin, Suriah, Yordan, itu Syam. Nah, orang Yaman biasanya mereka kegiatan pekerjaan mereka diantaranya adalah berdagang. Mereka bawa barang-barang hasil olahan masyarakat mereka atau hasil tani mereka, itu mereka bawalah ke Syam biasanya. Karena negara yang maju di saat itu adalah Syam. Syam ini di bawah pemerintahan Romawi. Negerinya para nabi dan para rasul itu di Syam. Jadi orang kotanya ramai itu di daerah itu, daerah Filistin, Suriah, itu negeri yang maju di saat itu. Jadi orang-orang ini untuk mencari kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya, pergilah melintasi tempat ini tadi. Mekah, lewat lagi nanti Madinah, lewat Madinah nanti baru Syam. Ini cuma tempat lewat doang. Nah, ketika air Zam-Zam itu sudah mulai muncul, mulailah orang-orang Yaman yang lewat tadi mampir di situ. Oh, ternyata di sini udah ada sumur nih, udah ada tanda-tanda penghidupan. Nah, mulailah mereka izin kepada orang yang pertama tinggal di situ, yaitu ibundanya Nabi Ismail, Hajar. Orang Yaman diantaranya dijelaskan di sini adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku yang berasal dari Yaman. Jadi orang-orang Arab Mekah, Madinah, itu sekitarnya itu ternyata berasal dari Yaman. Dari Yaman dan keluarganya Nabi Ismail tadi. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Akhirnya mulai satu tinggal di sana, dua ada air. Dari air itu nanti tanamlah pohon-pohonan, hidup pohon-pohonan tersebut. Mulai banyak nih penduduk-penduduknya, 2, 3, 4. Nah, kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan itu kali pertamanya ya Nabi Ibrahim ke tempat tersebut. Itu belum ada bangunan Ka'bahnya, belum. Sudah ada pondasi kecil, tapi itu pun sudah tenggelam. Udah nggak ada lagi kelihatan tanda bangunan Ka'bah, itu nggak ada. Pondasinya pun udah nggak terlihat. Sebenarnya Nabi Ismail itu dan sumur Zam-Zam itu nggak terlalu jauh dari Ka'bah itu. Nah, Nabi Ibrahim ini kali pertamanya ngantarin, kemudian pulang. Di kali yang keduanya, perjalanan yang kedua, Nabi Ibrahim pergi lagi ke Mekah pada peristiwa yang juga sangat tidak asing di telinga kita, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi. Mimpi tersebut adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu kejadiannya di daerah Makkah itu. Nabi Ibrahim masih di Palestina. Mimpinya di Palestina ini. Dia di Palestina mau ke ke Mekah, itu perjalanan selama 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya. Jadi bukan perjalanan yang singkat ya. Itu dari Palestina, Masjidil Aqsa di sana. Itu Rasul SAW kan pernah diisrokan, diperjalankan. Itu kalau jalan biasa, naik onta, naik kuda, itu perjalanan bisa menghabiskan waktu selama 1 bulan lamanya. Nah, perjalanan yang kedua Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya, tapi kunjungan kali ini adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi nanti ada kemukjizatan Allah lagi, lalu kemudian diganti dengan kibas. Kibas itu seperti sejenis domba lah. Dalam riwayat diceritakan bahwa kibas itu didatangkan dari surga, Allah kirimkan pada malaikat untuk diberikan sebagai ganti Ismail. Dan kibas itu diceritakan itu adalah persembahan dari putranya Nabi Adam yang bernama Habil. Ini kembali lagi kalau sejarah ini berketerkaitan sebenarnya. Ingat cerita Habil dan Qabil? Habil dan Qabil yang diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Si Qabil
ketika itu beliau profesinya sebagai petani. Maka Allah perintahkan sebagian daripada hasil pertaniannya itu dikurbankan, dipersembahkan untuk Allah. Si Habil ketika itu profesinya sebagai peternak, dan sebagian daripada hasil ternaknya itu dikurbankan, dipersembahkan untuk Allah. Nah, si Qabil ini mempersembahkan yang terbaik. Si Habil mempersembahkan hewan ternaknya yang terbaik. Si Qabil hasil daripada taninya itu dia persembahkan untuk Allah yang tidak baik, sehingga Allah terima persembahan dari si Habil, yaitu kibas domba tadi diterima oleh Allah. Kibas itu dikembalikan oleh Allah untuk sebagai ganti Nabi Ismail. Baik, kita nggak usah jadi kemana-mana. Tadi sampai mana jadinya? Jadi lupa jadinya. Sampai mana tadi? Kita kembali ke Ibrahim tadi. Sampai mana? Perjalanan yang kedua ya, Nabi Ibrahim ke Mekah ya. Baik, selesailah kita, singkat ceritanya selesailah perjalanan itu. Balik lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Ya, kira-kira umur Nabi Ismail ketika itu 13 tahunan lah kata para ulama. Waktu mau disembelih itu ya kita 13 tahunan. Nah, balik lagi ke Palestina. Beliau kembali melakukan perjalanan yang ketiga. Perjalanan yang ketiga ini dalam rangka hanya sekedar mengunjungi putranya, karena ketika itu beliau sudah tahu, mendapatkan informasi bahwa istrinya Hajar ini meninggal dunia. Lalu Ismail sudah tumbuh dewasa, bahkan dalam umur itu beliau sudah menikah dengan seorang perempuan dari Jurhum tadi. Jurhum ini kan dari asal muasalnya dari Yaman. Sudah tinggallah di sekitar lingkungan Nabi Ismail tadi. Nah, Nabi Ismail menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum ini. Nabi Ibrahim ya namanya mengunjungin anak, ini kan ahli waris beliau satu-satunya. Ketika itu belum ada, para ulama mengatakan sudah lahir anaknya dari Sarah yang bernama Ishak ya. Ishak. Kan Nabi Ibrahim itu punya dua putra, satu Ismail dan satu Ishak. Nah, yang ketiga kalinya Nabi Ibrahim dalam rangka mengunjungi silaturahmi lah bahasa kita. Ketika sampai Nabi Ismail nggak ada di rumah, sedang kerjalah kalau bahasa kita, dia kerja cari nafkah. Sampainya Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail tadi, mendapati istrinya. Istrinya Nabi Ismail ini nggak kenal siapa itu Ibrahim ini, sosok Ibrahim nggak kenal. Padahal itu mertuanya. Datang orang tua tersebut, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana Ismail? Ismail sedang di luar. Bagaimana kondisi keluarga kalian? Seorang ya orang tua perhatiannya luar biasa kepada anaknya. Ini menunjukkan, kata para ulama, tidak aib orang tua yang mengunjungi anaknya. Kadang kan ada orang tua yang gengsi. Kenapa saya yang mengunjungi dia? Dialah namanya anak yang datang ke orang tua gitu. Bukan orang tua yang mengunjungi anak. Nah, itu tidak benar sebenarnya. Kita sebagai orang tua pengen tahu nih keadaan anak. Itu yang dilakukan Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim datang bertanya, bagaimana kondisi keluarga kalian? Nah, karena istri Nabi Ismail ini tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dia menjawab dengan jawaban yang tidak baik. Dia katakan, kondisi kami sangat sulit, ekonomi kami sangat sempit, kami susah hidupnya. Dia ngeluh kepada orang tua tersebut. Kata orang tua ini, dia nggak tahu orang tua ini siapa. Ya sudah kalau begitu, titip salam ya buat Ismail, titip salam dan sampaikan pesan saya. Tolong kasih tahu Ismail ganti itu palang pintu. Bahasa Arabnya atabatal bab, ganti itu palang pintu. Akhirnya orang tua tadi pergilah. Pulang Ismail, ini nggak sempat ketemu dengan Ismail. Pulang Ismail dari tempat kerjanya, lalu kemudian istrinya menyampaikan tadi ada orang tua yang datang ke rumah, titipkan salam. Siapa dia? Coba sebutkan ciri-cirinya. Begini. Tergambar, ini ayah saya. Apa pesan yang disampaikan oleh orang tua tersebut? Katanya, tolong ganti palang pintu. Nabi Ismail langsung paham, ini bahasa kiasan. Bahasanya sangat tinggi. Kiasan. Maksudnya ceraikan istrimu itu. Itu maksudnya. Ganti palang pintu
ceraikan istrimu ini karena istrimu ini tidak pandai bersyukur. Jadi kondisi Nabi Ismail yang ya mungkin memang susah, namanya negeri yang gersang, nggak ada penghidupan, nggak ada transaksi jual beli di sana. Memang kondisi rata-rata orang seperti itu di sana. Tapi dasar memang istrinya beliau ini tidak pandai bersyukur. Akhirnya untuk berikan pelajaran, Nabi Ibrahim mertuanya mengatakan ganti palang pintu, artinya ceraikan istrimu. Langsung di saat itu Nabi Ismail mengatakan kita pisah saja. Itu pesan dari orang tua tersebut. Kamu tahu nggak orang tua itu siapa? Kata perempuan itu nggak tahu. Dia adalah ayah saya. Kaget. Udah selesai. Masalah kemudian Nabi Ismail hidup kembali seperti biasa. Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Datang Nabi Ibrahim yang kali keberapa nih? Ketiga ya? Kali yang ketiga. 3 atau keempat nih? Yang keempat. Yang keempat, datang lagi yang keempat. Sama persis kejadiannya seperti itu. Ya tidak ketemu dengan Nabi Ismail, ketemu dengan istrinya. Tapi istrinya yang baru nih. Kemudian cerita-cerita bagaimana kondisi kalian, bagaimana kondisi keluarga, sehat-sehat semua, alhamdulillah sehat, kami baik-baik saja, hidup kami bahagia, kami tentram, kami sangat luar biasa, dan seterusnya. Pokoknya menampakkan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian tolong titipkan salam saya ya kepada Ismail dan sampaikan pesan saya. Ini jaga baik-baik palang pintu. Jaga baik-baik palang pintu. Bahasanya bahasa yang sama, cuma bedanya kalau ini dijaga, jangan diganti. Dijaga nih baik-baik. Kemudian Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina, Nabi Ismail sampai ke rumah. Nah, sampaikanlah orang tua datang begini. Gimana ciri-cirinya? Oh, itu ayah saya. Apa pesannya? Pesannya tolong jaga baik-baik palang pintu ini. Lalu diceritakan, oh itu maksudnya begini. Selesai. Kehadiran beliau yang keempatnya. Kita ringkas kehadiran beliau datang lagi berkunjung. Ini yang terakhir ya, yang kelima. Tapi tujuan beliau datang kelima ini tidak hanya bersilaturahmi, ada tujuan yang lebih mulia daripada itu. Ayo, ada yang ingat tujuan apa kira-kira? Apa? Apa? Kenapa Pak Haji? Masya Allah. Membangun Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan kan? Pondasi Ka'bah itu sudah ada. Ada para ulama mengatakan bahwa di saat itu Ka'bah itu pondasinya sudah ada. Siapa yang membangun pondasinya itu? Dalam riwayat diceritakan Nabi Adam. Tapi yang namanya bangunan yang udah tua banget, ribuan tahun, mungkin puluhan ribuan tahun, udah habis lah. Kena angin lah, kena apa, hancur, tinggal pondasi. Pondasinya pun udah hilang, udah ketutup. Nah, wa id yarfa'u, dan Nabi Ismail serta ayahnya Nabi Ibrahim meninggikan kembali itu bangunan Ka'bahnya. Itulah Ka'bah yang sampai saat ini berdiri kokoh. Seperti itu. Walaupun itu sudah yang seberapa kalinya ya direnovasi terus. Tapi intinya di sekitar itulah dulu dibangun oleh keluarga Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail. Jadi kembali terlihat bangunan itu yang tadinya sudah tidak terlihat. Jadi luar biasa kehadiran beliau yang kelima ini adalah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah tersebut. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas ceritanya, mulailah hidup banyak keturunan Nabi Ismail, ada diceritakan di sini sampai 12 anak putra beliau, semuanya laki-laki. Dari putra-putra beliau itu nanti menjadi suku-suku berkembang biak dari anak beliau, misalnya bernama di sini Nabayut, Qaidar, ada Adbadiil, macam-macam namanya. Macam-macam. Dauma, Wamisha, Haddad, Taima, itu nanti menjadi suku-suku. Anak keturunannya menjadi suku-suku lagi. Nah, ringkas daripada ceritanya, lahirlah dari suku itu
eh, Hashim, Bani Hashim. Quraisy itu punya lagi suku. Quraisy ini suku besar. Kalau biasanya di daerah Sumatera itu kan banyak suku-suku ya. Sumatera itu ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, itu Sumatera biasanya kan. Nah, kalau kita lihat misalnya di Batak misalnya, suku Batak. Itu kan ada lagi misal marganya juga banyak tuh. Padahal memang dia satu rumpun dari suku ini, suku Batak. Tapi dia ada lagi marga ini apa aja marga-marganya. Ada Siregar, ada Hasibuan, apalah semuanya. Begitulah kira-kira kejadian persis di negeri Arab tersebut. Jadi dari Nabi Ismail punya anak 12, anak nanti punya anak lagi. Dari kakeknya inilah nanti disandarkan menjadi suku. Nah, kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah memilih keluarga Ibrahim itu adalah Ismailnya. Keluarga Nabi Ibrahim kan banyak nih. Padahal kan ada Ishak di sana, ada anak keturunan Nabi Ishak. Tapi di saat ini kata Nabi Muhammad SAW, Allah memilih dari keluarga Nabi Ibrahim adalah Ismail, putranya Ismail. Itulah keturunan nanti lahir dari Ismail itu ada anak namanya cicitnya Ismail, namanya Kinanah. Ini Kinanah nanti menjadi suku besar nih Kinanah nanti melahirkan lagi putra-putranya. Kemudian dari sekian banyak putra-putra Kinanah itu terlahirlah suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu asal usulnya dari Kinanah. Tapi itu dari Quraisy ke Kinanah itu bisa sampai 30-an keturunan ya. Kita nggak sempat membacakan dari Kinanah itu nanti bapaknya siapa. Ini dari Quraisy misalnya, Quraisy bapaknya siapa. Itu bisa sampai 30 keturunan. Sampailah di Kinanah. Nah kan banyak nih 30 keturunan. Yang terpilih dari suku Kinanah itulah Quraisy. Suku Quraisy juga itu masih banyak lagi tuh suku kecil-kecilnya. Ada Bani Taim, ada Makhzum, banyak suku-suku. Ada Asad, ada Hashim. Jadi dari suku Quraisy itu melahirkan suku-suku kecil lagi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari suku Quraisy ini adalah Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita urut Nabi Muhammad itu bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah? Abdul Muthalib. Nanti seterusnya ada yang mengatakan dia langsung Hashim. Jadi yang ketiga itu adalah Hashim. Berarti kakek yang ketiga, kan kakek yang ketiga, kakek yang ketua berarti ya. Muhammad, terus Abdul Muthalib, baru kemudian Hashim. Nah makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Bani Hashim. Jadi anak keturunan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Bani Hashim. Paman-paman beliau disebut dengan Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu adalah kakek Rasul SAW yang kedua. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi hukum dan pemerintahan Arab? Nah, ini sedikit kita singgung. Ya, di saat itu memang mereka ini bisa dikatakanlah, kalau dikatakan negara nggak bisa, kalau dikatakan kerajaan ya sudah mungkinlah bisa dikatakan kerajaan. Tapi mereka ini nggak mandiri gitu. Kalau bahasa kita ini kerajaan boneka lah, diatur oleh dua kerajaan besar di saat itu. Dua kerajaan besar, yaitu Romawi yang berkuasa di daerah Syam sampai Eropa, itu Romawi. Kekuasaan yang kedua yang besar di saat itu adalah Persia. Persia itu dari Irak, Iran sampai sekarang itu sekarang ini?
Rusia ya. Rusia sekarang, itu dulu Persia. Nah, itu dulu dua kerajaan besar. Jadi karena negara Arab ini nggak menjadi suatu hal yang fokus dua kerajaan besar ini. Mau diapain sih ini? Apa sih penghasilannya? Bahkan orang-orang Arab ini disubsidi oleh dua raja besar ini, dua kerajaan besar ini. Kalau ada apa-apa masalah misalnya, tinggal mereka bikin kegaduhan aja. Sesama mereka bikin kegaduhan, nanti diselesaikan oleh Raja Persia misalnya. Kisroh disebut dengan Kisroh. Kalau rajanya Romawi disebut dengan Kaisar. Kaisar, udah berikan bantuan, udah selesai. Selesai, udah adem lagi. Artinya memang mereka tidak ada kekuatan politik, nggak ada. Kalau dikatakan raja, kerajaan juga di saat itu masih terpecah-pecah per suku-suku mereka. Jadi ada ketua-ketua, ada ya cuma ketua suku doang. Nggak ada raja di saat itu. Dan hukum yang berlaku adalah siapa yang kuat dia yang menguasai. Makanya sering terjadi peperangan antara suku, berebut kekuasaan. Suku ini sudah kelihatan nih kuat, merangi suku ini. Artinya kacau lah, dalam kondisi kacau lah di saat itu. Setelah peninggalan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ini mulai suku-suku kecil saling bermusuhan, saling berperang. Udah nggak ada, kacau lah pemerintahan di saat itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, lalu kemudian mereka di bawah pengawasan, di bawah kebijakan dari dua kerajaan besar tadi. Bagaimana kondisi agama mereka setelah peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan sudah jelas nih, masih mengajarkan tauhid kepada Allah, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah keturunan yang ke-40, keturunan yang sudah ke-50 itu sudah berubah. Agama-agama sudah campur baur di sana. Campur baur. Ada agama yang menyembah berhala, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada As-Sabi. Nah, itu bermacam-macam. Tergantung dekatnya kemana nih. Kalau dekatnya ke Persia, berarti Majusi. Nah, dulu kayak Irak, Iran, itu nyembah matahari. Itu masih masuk Arab ya. Dulu masih Arab sedikitnya. Irak itu sedikit masuk Arab. Nah, mereka karena dekat dengan Persia, mereka menyembah matahari. Kalau dekatnya ke Syam misalnya, itu mereka masuk ke agama Nasrani. Kemudian orang Yahudi karena ketika itu berperang terusir dari Palestina, mereka pindah dekat Madinah. Ada juga di situ Yahudi. Ada Nasrani juga dekat sedikit Yaman, karena ketika itu dia dijajah oleh Ethiopia. Dijajah oleh Ethiopia, mereka beragama Nasrani. Nah, makanya nanti mungkin masih ingat ya kisah. Itu mungkin ada pembahasan khusus tatkala Nabi SAW lahir. Ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu tentara bergajah yang menyerang Ka'bah. Itu nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Itu mereka beragama Nasrani. Itu berasal dari Yaman. Dan itu di bawah jajahan Ethiopia. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mayoritas agama yang di sekitar Ka'bah ketika itu setelah peninggalan yang jauh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulailah mereka menyembah para berhala-berhala. Dan itu dibawa oleh satu orang, ini pencetusnya nih, pelopernya, yaitu Amr bin Luhai. Ada yang mengatakan Amr bin Amir, ada yang mengatakan Amr bin Luhai Al-Khuzai, kalau saya salah, Al-Khuzai. Nah, beliau ini orang yang pertama sekali membawa berhala. Dibawa berhala dari Syam. Beliau kan berdagang nih dari Makkah. Hasil dagangannya itu dibawa ke Syam. Mereka melihat, Amr bin Luhai ini melihat orang-orang Syam beribadah. Mereka melewati tempat-tempat ibadah mereka, gereja-gereja.
yang disembah itu adalah patung-patung. Nah kemudian Ammar ini melihat, kok di tempat kami nggak ada yang disembah seperti ini. Boleh nggak kami minta satu patung? Kata Ammar ini, boleh nggak kami minta satu patung? Ternyata patung itu diberikan, namanya Hubal. Patung yang pertama sekali yang dibawa di Ka'bah itu, itulah patung yang bernama Hubal. Dan patung ini nggak ada tangannya. Satu sebelah kanan nggak ada tangannya. Sama orang-orang Quraisy ketika itu dibuatkanlah tangannya dari emas. Subhanallah. Inilah awal mula terjadinya kesyirikan di Mekah. Di saat itu belum ada patung-patung, belum ada. Dibawalah oleh Ammar ini dari Syam, bawa ke Mekah, patung itu dikeramatkan. Silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Bagaimana kondisi keagamaan mereka ya, keyakinan mereka. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali yang membawa kesyirikan, awal mula terjadi kesyirikan, penyembahan terhadap berhala itu dibawa oleh Ammar bin Luhai al-Khuzai. Makanya kata para ulama, ini dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan setelahnya. Berarti ratusan orang, ribuan orang. Ini dosa ribuan orang yang melakukan kesyirikan ini dipikulkan kepada Ammar ini. Makanya inilah bahayanya. Ingat hadis Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa orang yang memberikan contoh teladan yang tidak baik, lalu teladan yang tidak baik itu diikuti oleh banyak orang, yang banyak orang tadi ini melakukan perbuatan yang tidak baik itu dosanya itu akan dipikulkan kepada orang yang mencontohkan tadi. Makanya Ammar bin Luhai al-Khuzai ini luar biasa mendapatkan dosa dari sekian banyak orang yang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, dia pun mendapatkan dosa yang sama. Makanya ketika beliau membawa Hubal pertama sekali, lahirlah setelah itu 3 berhala besar lagi. Istilahnya ini berhala besar yang lebih sakti. Setelah Hubal ada lagi nanti lahir 3 berhala. Di antaranya adalah Uzza, ada Latta, ada Manat. 3. Latta, Uzza dan Manat. Kemudian ya karena di daerah sekitar Ka'bah itu banyak suku-suku. Setiap suku pengen ada Tuhan. Lahir lagi lah dari mimpi beliau, mimpinya si Ammar tadi, dikatakan bahwa di Jeddah itu ada 5 berhala yang terkubur. Dalam mimpi itu letaknya di sini. Benar, ternyata dia datangi tempat tersebut, digali, ketemu ada 5 berhala lagi. Dan 5 berhala ini disebutkan oleh Allah dalam surah Jin kalau tidak salah. Namanya Wad, ada Wad, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Nasar, ada Yahus ya, ada Suwa, ada apa lagi? Kalau nggak salah ada 5. Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasar. 5. Nah, setelah itu terlahir lagi berhala-berhala sangat banyak. Setiap suku itu udah pengen satu Tuhan. Ada kadang setiap rumah pengen ada Tuhan-Tuhannya. Berhala-berhala ini. Sampai wal'iyazubillah di sekitaran Ka'bah. Karena kan di dalam Ka'bahnya itu mereka letakkan tadi Hubal tadi. Hubal di dalam bangunan Ka'bahnya itu. Di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Ini bukan sedikit, jumlah berhalanya sangat banyak sekali. Ada 360 patung-patung. Asalnya memang patung-patung itu patung orang-orang soleh. Asalnya orang-orang soleh. Ini orang soleh ini, orang soleh ini, orang soleh ini, orang soleh ini. Nah tujuannya memang untuk mengingat doang. Ini orang soleh baik sekali. Nah untuk mengenangnya dibuatlah agak mirip-mirip dengan orang tersebut. Tapi kan ini awalnya terjadi generasi setelah Nabi Nuh ya. Sama persis seperti ini kejadiannya. Awalnya memang hanya sekedar
untuk penyemangat. Kalau kita melihat patung ini nanti, oh kita pengen berbuat hal yang sama seperti dia. Ini kalau yang fulan ini dulu, patung yang fulan ini semasa hidupnya luar biasa. Sebahagian hartanya, bahkan sebahagian besar hartanya dia pergunakan untuk dakwah misalnya. Ada orang seperti itu, saking dia ingin mengenang jasa itu, dibuatlah foto besar-besar, patungnya besar-besar. Tujuannya supaya termotivasi dengan orang tersebut. Tapi kan generasi berganti nih. Generasi berganti. Terus berganti. Sampailah pada generasi berikutnya, di mana generasi itu sudah lupa. Tujuan daripada dibuatnya patung tersebut adalah untuk mengingat doang, untuk memotivasi agar kita semangat beramal soleh. Tujuan itu hilang. Berpindahlah kepada penyembahan terhadap berhala dan patung-patung tersebut. Nah, para hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di patung-patung itu mereka beribadah kepada Allah, mereka iktikaf, mereka menyembelih hewan sembelian, tapi untuk berhala-berhala tersebut. Nah, kebiasaan mereka mengatakan, kami enggak menyembah mereka. Kami enggak menyembah mereka. Mana buduhum? Kami enggak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Berhala-berhala itu hanya sebagai wasilah saja, perantara kami. Ketika kami mohon berdoa kepada Allah, kami wasilahnya, perantaranya patung-patung itu. Yang kami sembah Allah. Kami tetap menyembah Allah, tapi patung-patung itulah menjadi wasilah kami untuk menyampaikan permintaan kami kepada Allah. Dan itu diperangi oleh Rasulullah. Artinya itu adalah bentuk kesyirikan yang patung tersebut dihancurkan oleh Rasulullah. Karena dalam Islam tidak boleh ada yang menyembah Allah, meminta kepada Allah melalui perantara-perantara. Makanya sangat keliru ya sebagian saudara-saudara kita yang mereka berdoa meminta kepada Allah, tapi melalui perantara-perantara, misalnya ada kuburan keramat ini Syekh Fulan, ada wali Fulan, dan seterusnya. Mereka kan sudah meninggal dunia. Katanya sih kami nggak minta ke mereka, kami nggak berdoa kepada mereka, kami hanya menyampaikan agar doa kami itu disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini keliru. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau berdoa, langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu ada perantara-perantara. Kecuali kita lihat dia ini orangnya soleh, orangnya masih hidup, ada di tengah-tengah kita. Kita minta doanya mereka nggak ada masalah karena dia masih hidup. Dia bisa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Misal Bapak Fulan, Pak Haji Fulan, Pak Fulan atau siapalah, tolong doakan saya ya, tolong doakan anak saya sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Ini boleh minta seperti itu. Namanya bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, tidak ada masalah. Nah, baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kita belum masuk ya dalam pembahasan inti daripada sirah nabawiyahnya ini. Kita masih menjelaskan tentang asal muasal keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy ini dari mana sih? Nah, itu sudah kita jelaskan tadi. Asal muasalnya adalah dari Nabi Ibrahim. Itu yang bisa dilacak sejarahnya. Adapun sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, itu udah nggak bisa dilacak lagi sejarahnya. Ada sejarahnya tapi terpotong-potong dan itu termaktub dalam Al-Quran. Tapi tidak bisa kita lacak sejarahnya seperti melacak sejarah Nabi Ibrahim secara detail, Ismail dan seterusnya. Jadi terputus sejarah itu setelah Nabi Ibrahim. Kita hanya membahas pada sejarahnya Nabi Ismail, itulah asal muasal. Nanti Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Karena memang sejarah ini mau tanyain apa? Susah juga mau nanyain apa gitu. Ya kalau mau ditambahin nanti pekan depan lah atau pekan depannya lagi, itulah mau mungkin ditambahkan untuk melanjutkan sejarah ini. Ya karena memang tidak ada yang perlu ditanyakan karena ini pelajaran sejarah ya. Yang penting bagi kita adalah belajarnya sejarah ini perlu dicatat bukan sebagai wawasan. Kadang ada orang yang keliru, ya belajar sejarah
menambah wawasan, bukan. Belajar sejarah ini, apalagi sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meningkatkan kualitas agama kita, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari kisah-kisah itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak kisah perjalanan Nabi itu kan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai wawasan. Kalau wawasan, nanti bisa lupa, hilang, lupa lagi. Belajar, duduk lama-lama, selesai satu kitab ini, cuma sebagai wawasan. Wawasan ya udah hilang lagi. Lupa lagi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jadikan pelajaran kita membahas tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk agar kita semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghargai perjuangan orang-orang soleh kita terdahulu, bagaimana perjuangan mereka membela agama ini yang sampai saat ini kita berada di atasnya. Alhamdulillah kita terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas Islam ini dan kita wafat meninggal dunia dalam kondisi muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.